Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di tutorial saya di tutorial channel. Terima kasih telah menonton video-video saya sebelumnya. Kali ini saya akan, sesuai janji saya, menjelaskan bagaimana konsep data table. Pada video ini saya tidak akan mengutak-utik atau membuka project apapun, biar kita bisa lebih fokus tentang apa sih data table itu. Data table ini sebenarnya adalah sebuah fitur di dalam sebuah VB.NET atau beberapa aplikasi OOP lainnya, terutama yang mendukung OOP. Data table ini adalah sebuah fitur yang terdiri atau yang merupakan sebuah array multidimensi. Nah, jadi data table ini digunakan oleh berbagai programmer untuk melakukan manipulasi data yang diambil dari database. Data table ini letaknya di mana? Letaknya adalah di memori, yaitu memori internal kita. Jadi data table ini digunakan pada saat di dalam RAM. Konsepnya adalah seperti ini. Kita akan belajar dari paint saja sebenarnya. Kita memiliki, anggapannya kita sudah memiliki tabel di dalam sebuah database. Nah, tabel ini tabel ini nantinya akan diambil oleh program melakukan sebuah perintah select untuk mengambil data di dalam sebuah tabel di database. Nah, kemudian tabel ini akan di-copy secara langsung oleh aplikasi menjadi sebuah data table. Nah, kemudian data table ini nanti akan diterjemahkan kembali atau dikirimkan ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya diletakkan pada sebuah data grid. Nah, sehingga nanti aplikasi ini akan menerapkan memori yang ada di dalam komputer untuk mengambil data table. Nah, kemudian secara bersamaan aplikasi itu akan memutuskan koneksi database, sehingga tidak akan memberatkan server atau database server itu sendiri. Kemudian dalam proses pengolahan data, baik di data grid atau aplikasi, andai ini aplikasi yang di dalamnya adalah data grid, aplikasi ini nantinya hanya akan mengutak-utik atau mengedit-edit data yang ada di dalam data table ini, sehingga secara tidak langsung seluruh data yang ada di dalam table itu sudah terletak di dalam memori. Nah, keunggulannya apa dari ini? Pertama, database server tidak terlalu berat, tidak terlalu dibebani, karena koneksi secara otomatis akan diputus. Nah, kemudian untuk fleksibilitas pekerjaan dari sisi klien juga lebih ringan, seperti itu. Nah, untuk konsep dari kita akan membuat sebuah perbandingan antara konsep OOP dengan konsep struktural, di mana OOP ini mewajibkan pengiriman data itu harus melalui atau harus meng-create sebuah objek dulu, baru ditransferkan ke data grid. Jadi seperti ini. Untuk konsep yang saya jelaskan tadi, itu merupakan konsep
yang kita gunakan secara struktural. Jadi dari tabel database kemudian dikopikan ke data table, kemudian dikirimkan langsung ke data grid. Tapi tidak begitu dengan konsep OOP. Konsep OOP adalah kita mengambil data dari database, kemudian dimasukkan ke dalam kita mengambil data dari dari tabel ini, kemudian dikopikan ke dalam data table. Nah, dari data table ini kita kita akan melakukan looping perulangan dengan mengkopikan record yang ada di sini, setiap record yang ada di dalam table itu ke dalam sebuah list of object. Nah, jadi dari tabel ke sini kita akan masukkan dalam list of object. Jadi list, jadi objek 1, objek 2, objek 3, objek 4, objek 5. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sebuah list of object, kemudian baru ditransferkan ke dalam data grid. Nah, seperti ini. Itu adalah sebuah konsep dari OOP yang sebenarnya. Namun ini akan menjadi masalah jika kita menerapkan menerapkan teknik yang namanya ORM. Jadi di dalam objek itu ada yang namanya ORM, objek relasional model. Nah, fungsinya apa ORM? Nah, fungsi dari ORM ini adalah kita akan memanggil berbagai macam query dengan hanya satu perintah. Jadi seandainya saya memiliki data siswa. Seandainya saya di sini memiliki data siswa. Nah, di sini adalah ID siswanya, kemudian ini adalah ID kelasnya. Seandainya ini nama atau bla 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 apalah. Nah, kemudian si ID kelas ini memiliki foreign key dengan tabel kelas. Nah, ini ada ID kelas, ada nama kelas. Nah, sehingga ORM ini apa? Pada saat kita akan memanggil sebuah objek yang namanya siswa. Nah, objek yang namanya siswa, dia akan memerintahkan satu kali query. Jadi sana ambil, istilahnya seperti gini, sana ambil data tentang siswa. Nah, kita akan ngambil data seandainya namanya Adi. Nah, kita akan mengambil data yang namanya Adi. Oke nih, kita query select siswa select nama from siswa bersama dengan Adi, seperti gitu. Nah, bersama dengan Adi. Nah, ketika kita melakukan select, seandainya ini ada aplikasi nih, kita lakukan select. Nah, kita lakukan select, kemudian secara otomatis di sini kan yang di-select kan cuman ID-nya aja. Yang kita select di sini kan cuman data siswanya aja. Nah, kemudian si data siswa ini akan melakukan query lanjutan untuk mengetahui ID ini di kelas berapa sih. Nah, seandainya di sini ID kelasnya adalah kode kelasnya adalah 001, kemudian si 001 ini akan mencari query lanjutannya, ORM ini akan mencari mencari kode 001 di dalam ID di dalam tabel kelas yang dengan kode ID kode kelas 001. Oh iya, kode kelas 001 adalah kelas 6 SD. Nah, kemudian ketika dia di-select, otomatis seluruh data yang ada di sini ini
akan dimasukkan ke dalam sebuah list of object. Nah, dimasukkan ke dalam list of object, kemudian akan dimasukkan ke dalam data grid. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah pada saat list of object ini dimasukkan ke dalam sebuah data grid. Yang saya temui sampai saat ini, ID kelas ini dan juga nama kelas yang ada di sini itu tidak masuk ke dalam data grid seperti itu. Nah, sehingga kita membutuhkan manipulasi data table. Manipulasi data table itu apa? Kita akan menjelaskannya di file berikutnya. Mana nih, kok bisa di new nih? Kemudian udahlah, kayaknya nggak bisa nih kalau di new. Oke, kemudian enaknya kita buat di mana nih? Coba sih kita tulis lagi. Repot nih. Oh, ternyata nggak mau. Ya sudahlah. Nah, jadi baik, kita hapus ya. Atau kita buat lagi aja lah. Nah, pada saat kita lanjutkan, pada saat pada saat yang tadi itu data di dalam data grid itu tidak terdeteksi, maksudnya tidak tampil di dalam data grid. Di dalam data grid ini, kita memerlukan sebuah data table baru yang akan mengkopikan seluruh data yang ada di dalam data grid ini. Proses selectnya itu dimasukkan ke dalam data table. Setelah itu, kemudian kita akan masukkan lagi ke dalam data grid. Nah, inilah data table dalam konsep objek seperti itu. Sampai saat ini saya masih belum menemukan caranya bagaimana list of object itu bisa langsung diterjemahkan ke dalam data grid. Namun kalau di aplikasi web di ASP.NET itu bisa enak. Jadi list of object-nya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam data grid-nya. Jadi kita bisa mengcustom data grid-nya. Nah, namun sampai sekarang di data grid untuk aplikasi desktop saya belum menemukan. Entah itu bagaimana caranya, saya juga bingung. Nanti seandainya nanti ketemu caranya, saya akan kasih tahu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa konsep data table ini sangat penting bagi teman-teman, karena terutama teman-teman yang SPK gunakan skripsi SPK. Nah, nanti seluruh data perhitungan dan juga seluruh data seluruh data yang akan dimasukkan ke dalam database itu pasti akan melibatkan perhitungan di dalam data table ini. Nah, kelebihan dari data table ini, kita bisa melakukan berbagai macam perhitungan, yaitu seperti sum, seperti select max, select yang macam-macam lah. Nah, jadi itu akan sangat membantu bagi teman-teman jika teman-teman mengerti betul apa itu data table, sehingga teman-teman bisa memanipulasi data table mana saja yang harus digabungkan dan juga mana saja yang harus dihitung, seperti itu. Oke, kiranya itu saja cukup. Mungkin menurut saya sudah cukup penjelasan tentang data table ini. Jadi seandainya teman-teman masih belum paham, silakan hubungi saya. Di pertemuan berikutnya kita akan praktik bagaimana cara membuat data table kemudian memanipulasinya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman.
silakan di subscribe, silakan di like, dan juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Seandainya mau dibagikan videonya langsung tidak masalah, seandainya teman-teman langsung mau di share di Facebook, tentunya akan lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.